Apalagi dengan adanya Presiden Jokowi ini ya, pemerintahan 10 tahun ini luar biasa, sudah sudah memperhatikan Papua sedemikian rupa, melebihi dari daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan dengan otonomi khusus itu, dengan anggaran yang dialokasikan untuk otonomi khusus Papua itu luar biasa itu sebetulnya, dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah di Papua untuk membangun Papua. Nah, tetapi sayang sekali itu ada satu kepala daerah, Lukas NMB, yang menyalahgunakan itu, gitu. Jangan sampai terjadi begini. Saya pernah berpikir begini, saudara-saudara Papua ini, kalau dilihat dari posturnya ya, itu kan mirip dengan saudara-saudara kita yang di Afrika ya, kulit hitam, rambut keriting ya, badan kekar begitu. Apa yang terjadi di Afrika itu, mereka saling berperang satu sama lain, saling bertikai satu sama lain. Akibatnya apa? Mereka nggak maju-maju gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Itu khilafah itu seperti pancuri. Jadi orang kumpul kawan-kawan semua, kita merasa yang terancam, mau dicuri kita pe aset, kita waspada terus. Biasa itu di mana-mana. Ya, tidak perlu ditakutkan. Jadi kalau kita pikirkan kita takut-takut, akibatnya kita sendiri yang pusing. Ya kan? Akibatnya energi kita habis nggak karuan. Gara-gara memikirkan khilafah. Padahal khilafah itu sampah busuk, bau, pancuri. Kalau ada pancuri gimana kan? Berbicara mengenai Papua, Pak, sebenarnya Pak Ponto itu pernah membuat buku, ya, judulnya itu Jangan Lepas Papua. Bagaimana kalau itu kita usulkan ke Pak Ponto supaya kita bahas bukunya itu, bagaimana mengenai bukunya ini, apa latar belakang yang menulis, Pak. Kemudian apa-apa yang bisa di-share ke kita yang anggota Galarua atau diaspora lah di seluruh dunia ini, biar semua pada tahu apa sebenarnya yang menyebabkan Papua bisa lepas. Ya itu Pak. Ya, jadi, setuju Pak, setuju. Ya, jadi nanti mohon Pak, Bapak bisa kontak ke Pak Ponto supaya kita membahas itu. Buku yang dibuat oleh Pak Laksamana Ponto. Judulnya Jangan Lepas Papua. Saya masih ingat itu. Judulnya Jangan Lepas Papua. Oke. Ini sekarang ini kita ada di samping Pak Beta Maluku, ada Ibu Lisoy, ada Pak Ferdinand. Kita sudah lama belum dengar suaranya Pak Ulat Bulu ini. Semoga hari ini suaranya bisa kedengaran ini. Baik. Menggema. Rindu kita mendengar itu, menggema. Iya. Saya minta dengan hormat orang tua kita dari Aceh sana. Pak Ferdinand, mana suaramu? Halo Pak Ferdinand. Wah. Silakan Pak Ferdinand. Malam ini, Pak Pras. Iya. Ya, silakan Pak. Hari ini. Iya. Pak Pran. Kenapa? Apa? Ini topik dari ini. Temanya hari ini apa? Oh, topiknya itu khilafah berpoco-poco di Papua. Itu. Gitu Pak. Khilafah gimana Pak? Nggak jelas. Khilafah berpoco-poco di Papua. Itu biasa itu Pak Pran, ya kan? Itulah dinamika dalam satu daerah, wilayah, negara, provinsi manapun. Kalau kita kejar terus, sama dengan pancuri itu. Kalau pancuri di mana-mana selalu ada.
begitu lengah dikit, langsung bereaksi pencurinya. Ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang pokoknya ada yang hilang. Jadi Pak Fran, khilafah itu seperti pencuri. Jadi orang kumpul kawan-kawan semua, kita merasa yang terancam, mau dicuri kita pe aset, kita waspada terus. Biasa itu di mana-mana. Ya, tidak perlu ditakutkan. Jadi kalau kita pikirkan kita takut-takut, akibatnya kita sendiri yang pusing. Ya kan? Akibatnya energi kita habis nggak karuan. Gara-gara memikirkan khilafah. Padahal khilafah itu sampah busuk, bau, pencuri. Kalau ada pencuri gimana kan? Ya, benar nggak? Coba kita renung-renungkan. Kenapa kita mesti pikirkan khilafah? Pencuri semua itu. Ya kan? Jadi kalau kita pikir-pikir, habis energi kita memikirkan khilafah. Yang penting bagaimana kita menjaga kira-kira motivasi tanda-tandanya itu kita waspadain aja. Tak perlu dipikirin dari zaman Adam dan Hawa saja sudah ada khilafah itu. Bukan sekarang, dari zaman dulu. Ya kan? Coba kita renung-renungkan setiap hari di dalam Alkitab. Itu khilafah itu mirip zaman dulu sampai sekarang. Tidak henti-henti mengganggu terus. Jadi kita itu waspadanya, jangan kita lengah, jangan terpengaruh. Bisa-bisa kita ikut-ikut khilafah. Cari aman kita. Ya Pak Fran, demikian sementara informasinya. Oke, baik, terima kasih Pak Ferdinand. Tapi saya dengar-dengar ini suaranya kok sudah kayak lagi sakit atau gimana ini? Kurang apa, Pak? Bukan. Ada dehem-dehem sedikit. Di leher ada sputum. Ya, dahanya sedikit. Harus banyak itu, ngudut Pak. Ngudut di samsu. Iya. Oh, samsu. Oke. Pastor Paul marah ntar. Dilarang rokok. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Ulat Bulu, Pak Ferdinand yang hari ini baru mau kita ajak ngobrol. Nah, lanjut. Oke. Kita dengar dari dari Pak Alex barangkali ya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Alex Siti. Saya persilakan Pak Alex. Ya, terima kasih Pak Frans. Ini bicara tentang Papua ya. Ini mudah-mudahan ini kalau ada yang banyak yang dengar di Papua, di jam berapa di Papua ya? Jam 12 kali ya. Oh lebih Pak. Udah jam 1 di sana, setengah 2. 1:15. Iya. Ya, tapi ya buat saudara-saudara Papua yang begadang yang masih mendengarkan channel ini, ayo bangkit. Nah, saya hanya mau bilang itu, bangkit karena hanya dari saudara-saudara Papua sendiri yang bisa memajukan Papua ini. Begitu. Jadi sudah berapa tahun ya? 78 tahun hampir ya Indonesia merdeka ya. Papua ini kan bergabung sejak tahun berapa? 62 berapa? 66 ya? 63 betul. Nah, 63. Itu sepertinya saya kira bukan tidak diperhatikan, tetapi dari saudara-saudara Papua ini sendiri yang harus bangkit begitu. Saudara-saudara Papua yang harus berusaha untuk membangun daerahnya sendiri. Ini sebetulnya kalau kita lihat sebagai contoh aja ini Lukas NMB ya. Ini kan kita berharap Lukas NMB ini orang putra daerah yang bisa membangun gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gitu. Dan belum lagi ada gerakan-gerakan Papua Merdeka itu kan kontraproduktif gitu. Artinya tidak boleh dikatakan bahwa itu sebagai reaksi dari
apa namanya, perhatian pemerintah yang kurang terhadap masyarakat di Papua, terhadap pembangunan di Papua. Nah, ya, tapi dari masyarakat Papua sendiri harus juga bersatu, harus harus berpikir untuk bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Jadi bukan jangan puas hanya dengan dengan budaya yang sangat tradisional ya. Tradisional boleh, bagus dijaga. Akan tetapi itu harus budaya itu kan berkembang ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak selalu budaya atau tradisi itu statis, tradisi atau tidak berkembang gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah, jadi saudara-saudara Papua, ayo bangkit, ikut membangun dan kompak. Lalu kemudian harus ada pemimpin-pemimpin juga yang muncul dari saudara-saudara Papua ini. Nah, sudah mulai ada banyak pemimpin ya yang mulai diangkat, yang mulai yang mulai bisa eksis di bidang politik, kemudian juga ada di di pendidikan, di teknologi dan sebagainya. Nah, itu harus terus dikembangkan dan berpikir positif dalam arti kita sama-sama berkembang begitu. Kita sama-sama berkembang bersama dengan, apalagi dengan adanya Presiden Jokowi ini ya, pemerintahan 10 tahun ini luar biasa, sudah sudah memperhatikan Papua sedemikian rupa, melebihi dari daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan dengan otonomi khusus itu, dengan anggaran yang dialokasikan untuk otonomi khusus Papua itu luar biasa itu sebetulnya, dana yang disalurkan kepada pemerintah daerah di Papua untuk membangun Papua. Nah, tetapi sayang sekali itu ada satu kepala daerah, Lukas NMB, yang menyalahgunakan itu. Gitu. Jangan sampai terjadi begini. Saya pernah berpikir begini. Saudara-saudara Papua ini, kalau dilihat dari posturnya ya, itu kan mirip dengan saudara-saudara kita yang di Afrika ya. Kulit hitam, rambut keriting ya, badan kekar begitu. Apa yang terjadi di Afrika itu, mereka saling berperang satu sama lain, saling bertikai satu sama lain. Akibatnya apa? Mereka nggak maju-maju gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai sebagai pembanding gitu ya. Jangan sampai ada kesamaan dalam kesamaan dalam postur gitu. Apakah Papua ini juga sama dengan Afrika? Ya jangan sampai seperti itulah, kira-kira begitu. Jadi Papua kan jauh dari Afrika ya, harusnya bisa lebih jangan sampai memiliki kesamaan yang negatif gitu. Nah, jadi saya kira kita harus bisa bangkit membangun bersama Papua ini. Kira-kira begitu Pak Frans. Baik. Silakan yang lain. Baik Pak Alex. Jadi begini Pak Alex, yang informasi yang bisa saya serap dari sana, itu sekarang itu ada 6 presiden loh di sana itu, Papua itu, yang organisasi Papua Merdeka itu ada 6 presidennya, Pak. Cuman nama-namanya kita tahu, tapi dari hitung-hitungannya itu ada 6, ada yang di Belanda, kita sendiri, ada yang mengatasnamakan Papua, ada yang di mana, di Australia, di
gimana, tapi semuanya totalnya ada 6. Artinya apa? Ya, kita itu terpecah-pecah atau sengaja dipecahkan, tidak mau bersatu gitu. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan Pak Alex tadi itu ya masuk di akal lah, bahwa seperti nanti di Afrika sana ya terjadi kayak begitu. Karena begini Pak, menurut penelitian ya Prof geoneologi apa istilahnya itu, memang dari teman-teman atau saudara-saudara kita dari Melanesia itu adalah penduduk asli pribumi di Indonesia yang bermigrasi dari Afrika. Putus-putus Pak Frans. Halo. Wah, suaranya putus. Putus. Iya, Bu Lisoy putus ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,